Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Irfan Roshidin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembelajaran kelas 9 di bab 1 mengenai teks laporan hasil observasi atau teks laporan hasil percobaan. Tapi sebelum kita melangkah pada materi, ada baiknya kita berdoa. Berdoa disilakan. Berdoa tidak dibatasi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi atau teks laporan hasil percobaan. Apa itu? Adalah teks yang berisi dokumentasi atau yang dibuat untuk mendokumentasikan suatu hasil percobaan yang dilakukan berdasarkan langkah dan urut yang sistematis. Langkahnya, urutannya dibuat secara sistematis, begitu pula teksnya, karena ada struktur yang harus dipahami oleh pembuat, sehingga tidak hanya berisi pembukaan, isi, dan penutup saja, melainkan ada struktur yang harus dibuat. Teks yang dibuat untuk mendokumentasikan hasil sebuah percobaan. Percobaan apa? Beragam. Yang pasti keilmuan dan faktual, sesuai dengan fakta-fakta. Informasi pokok dalam teks laporan percobaan ini adalah: yang pertama, harus memuat tujuan percobaan. Apa tujuan dibuatnya percobaan tersebut? Yang kedua, ada bahan dan alat yang akan digunakan atau yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan tersebut. Kemudian apa saja sih? Ada alat apa saja sih? Bahannya apa saja sih? Modifikasikah atau mengikuti aturan yang sudah ada? Atau harus yang baru? Kemudian yang ketiga ada langkah-langkah percobaannya seperti apa? Dan terakhir ada hasil percobaan. Berhasilkah? Membuat teori barukah? Atau memodifikasi teori yang sudah ada? Atau percobaan-percobaan yang sudah dilakukan sebelumnya? Menyempurnakan percobaan juga bisa. Jadi semuanya bisa kita lakukan. Nah, masuk pada struktur teks laporan hasil percobaan. Yang tadi dibahas bahwa sistematis, ada sistematikanya. Pertama harus ada judul. Apa itu judul? Kata-kata yang barisan kata atau kalimat yang memperlihatkan fakta. Faktanya harus ada. Kemudian dia jelas, kemudian positif, kemudian singkat, kemudian khas, dan juga menampilkan kata kunci. Jadi harus jelas dipahami oleh pembaca. Contoh misalnya membuat filter air sederhana dengan menggunakan arang sebagai medianya. Maka harus jelas filterisasi air itu apa dan lain sebagainya. Yang kedua, bagian pendahuluan. Di dalam pendahuluan harus ada latar belakang atau alasannya, alasan percobaan itu dilakukan. Kemudian rumusan masalah, hal yang ingin dicapainya seperti apa. Dan ingat, rumusan masalah itu dibuat dalam bentuk pertanyaan. Ingat, pertanyaan. Lalu yang ketiga ada tujuan percobaan secara lengkap. Harus lengkap, itu bisa menjawab rumusan masalah, sehingga semuanya terjawab, terdefinisikan, nanti ada di tujuannya apa, sehingga orang tahu, oh yang ingin dicapai itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah dipaparkan latar belakang, alasannya untuk apa, alasannya seperti apa, mengapa dilakukan percobaan tersebut, untuk apa tujuannya, itu juga jelas. Alasan dilakukan percobaan, kemudian yang ingin dicapainya apa, hingga tujuannya tersampaikan. Yang ketiga, landasan teori. Apa itu? Memaparkan berbagai teori yang digunakan dalam percobaan. Tadi, filterisasi air. Teori siapakah itu? Apakah yang dimaksud filterisasi air? Media arang. Memang betul, arang bisa menjadi media untuk filterisasi air dan sebagainya. Itu masuk pada kajian teori. Jelaskan teori-teori yang digunakan. Sampaikan pengertian-pengertiannya. Sampaikan sumber-sumbernya, sehingga pembaca paham, pada akhirnya memahami bahwa istilah-istilah tersebut memang terdefinisikan.
dalam landasan teori, tidak ngawang-ngawang, tidak hanya mengucapkan, tidak hanya menuliskan, tidak hanya mengucapkan. Yang keempat, metode penelitian. Cara dia di dalamnya itu memaparkan alat dan bahan serta prosedur kerja percobaannya secara detail. Sesudah alatnya dijelaskan apa saja yang dibutuhkan sampai pada hal-hal terkecil, kemudian bahannya juga sampai diberikan pilihan bahan apa saja yang bisa digunakan, sampai pada akhirnya prosedur kerjanya jelas, detail, langkah kerjanya jelas, detail, sehingga bisa memahami satu sama lain, sehingga tidak ada urutan kerja yang terlewat, sehingga kesimpulannya lebih jelas. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Hasil dari langkah kerja, alat dan bahan yang disediakan sampai akhirnya dilakukan, maka dipaparkan secara cermat dan jelas dengan didasarkan pada kajian teori tadi. Apakah terbukti? Hasilnya apakah terbukti bahwa arang itu mampu membantu filterisasi air? Batu kerikil itu bisa membantu filterisasi air, bisa tidak? Nah, di sini hasilnya sesuai dengan fakta pada percobaan, tidak dilebih-lebihkan atau bahkan dikurang-kurangkan, tapi sesuai pada hasil percobaan. Jika memang sempurna, maka bisa dijadikan rujukan bagi peneliti yang lain untuk melakukan percobaan tersebut. Tapi jika belum sempurna, maka dilakukan percobaan penyempurnaan yang lainnya. Lalu yang terakhir, di dalam ini ada yang disebut dengan simpulan. Hasil percobaannya yang dipaparkan secara ringkas, bahwasanya filterisasi air dengan menggunakan arang tadi berhasil misalnya, atau kurang sempurna, di sini dijelaskan. Disimpulkan seperti apa kesimpulannya, sehingga halayak tahu, pembaca tahu hasil dari percobaan dengan menggunakan media arang itu akan hasil atau tidak. Lalu jangan lupa daftar pustaka atau daftar rujukan referensi yang digunakan dalam membuat teks laporan hasil percobaan. Jadi harus ada rujukannya, bisa melalui buku kah, buku secara fisik, kemudian jurnal kah, internet kah misalnya, dan lain sebagainya. Jadi bisa digunakan. Nah, yang paling penting adalah simpulan merupakan salah satu bagian terpenting dalam teks hasil laporan percobaan itu. Laporan hasil percobaan itu adalah simpulan. Kenapa? Karena berisi pokok-pokok informasi yang dikaitkan, yaitu hasil percobaan dan ilmu pengetahuan, sehingga simpulan dapat dituliskan dalam bentuk poin-poin ataupun paragraf yang penting menyampaikan kaitan-kaitan antara hasil percobaan dengan ilmu pengetahuan tadi yang dijelaskan, sehingga pembaca bisa memahami dari simpulan itu bahwasanya suatu percobaan itu berhasil atau tidak dengan memerhatikan apa yang dijelaskan oleh peneliti dalam simpulan ini. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama ada kalimat kompleks atau kalimat lengkap. Di sini dijelaskan bahwa kalimat yang terdiri atas 2 struktur atau lebih dengan 2 verba atau lebih. Jadi harus kalimat lengkap. Misalnya, masukkan sebuah atau masukkan sejumlah kerikil. Tidak kerikil, tidak masukkan saja, tidak. Tapi ada penjelasannya. Dibuat secara kompleks kalimatnya, sehingga orang memahami apa yang diinginkan. Yang kedua, jangan lupa menggunakan kata penghubung, kata atau ungkapan penghubung antara kata kah dan misalnya, kemudian antar frasa kah, kemudian antar klausa kah, sampai antar kalimat, lalu kemudian itu bisa digunakan. Jadi dalam sebuah teks laporan hasil percobaan ada unsur bahasa kata penghubung. Ada juga kata rujukan, kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Nya misalnya, masukkan ke dalamnya, yang di sana merujuk pada botol, atau misalnya potong sesuai dengan ukuran botol.
Dan terakhir ada istilah teknis atau istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Tadi filterisasi air, penjernihan, arang di sini bukan arang dalam pembakaran, tapi arang dalam filterisasi air. Lalu bagaimana langkah-langkah menyusun teks laporan hasil percobaan? Yang pertama adalah mengumpulkan data percobaan. Kumpulkan dulu apa yang dibutuhkan, data-datanya, lalu kembangkan. Kembangkannya dalam bentuk apa? Tadi dalam struktur ada pendahuluan, kembangkan alasannya apa, latar belakangnya apa yang harus dilakukan. Kemudian landasan teorinya dari mana, teori yang digunakan dari mana, metode percobaannya seperti apa, hasilnya bagaimana, pembahasannya bagaimana, kemudian simpulannya seperti apa. Setelah data ada, kembangkan, dilakukan, disimpulkan, tidak lupa menggunakan unsur-unsur kebahasaan yang sudah kita pahami, kalimat kompleks, kata hubung, kata rujukan, dan istilah teknis. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi kalian yang memang pada saat ini tidak bertemu dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.